Shalom, selamat siang semua. Kita akan mulai perkuliahan kita, mata kuliah agama Kristen. Di pertemuan yang keempat ini masih membahas tema minggu lalu tentang tujuan penciptaan manusia. Sebelum saya mulai, saya mau cek and recheck terlebih dahulu. Sudah siap Alkitabnya masing-masing? Dimanapun kau berada, Alkitab sudah siap? Sudah? Pulpen, buku tulis, sudah siap? Supaya perkuliahan kita ini dapat berjalan baik dan lancar. Kalau belum, saya kasih waktu. Sudah? Oke, mulai. Semua orang, setiap pribadi, saya garis bawahi, yang melakukan, membuat, menciptakan sesuatu pasti punya tujuan, pasti punya rencana, pasti punya maksud tertentu. Ketika Thomas Alva Edison membuat bola lampu, dia punya tujuan, yaitu supaya dunia tetap terang di waktu malam hari. Ketika manusia menciptakan robot, manusia punya tujuan, supaya robot menjadi penolong manusia di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Kalau manusia saja membuat, menciptakan, melakukan sesuatu dengan satu maksud dan satu tujuan dan satu rencana, terlebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menciptakan saya dan Anda, Tuhan punya rencana yang besar. Yuk kita lihat satu firman Tuhan dari Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Perhatikan, Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita. Yeremia 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ini firman Tuhan kepada Yeremia. Coba saya mengajak para mahasiswa-mahasiswi untuk membayangkan kalau Tuhan ngomong ini kepada kamu. Ya, sebelum Tuhan membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ini firman Tuhan kepada kita. Coba bayangkan Tuhan ngomong begini kepada engkau. Aku telah mengenal engkau. Dahsyat. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, artinya sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau. Luar biasa. Dan ayatnya yang terakhir, dari ayat yang kelima ini. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum Yeremia lahir dari kandungan ibunya, Tuhan sudah punya rencana atas kehidupan Yeremia. Saya kasih tahu begini, sebelum engkau lahir dari kandungan ibumu, sebelum engkau ada di dunia ini, Tuhan sudah punya rencana yang besar atas setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang mendengar firman pada siang hari ini. Engkau yang mendengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat, yang besar. Kalau Yeremia punya, kita, engkau dan aku juga punya. Dan semua tujuan Tuhan atas Yeremia digenapi. Melalui kitab Yeremia kita tahu, Yeremia menjadi salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama. Memang di dalam setiap kelahiran, di dalam setiap kehidupan ada perbedaan. Antara saya dengan teman saya, antara saya dengan dia, pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu, keterbatasan-keterbatasan itu tidak boleh membuat kita menjadi rendah diri, minder, dan akhirnya pasif di dalam kehidupan ini. Jangan. Mungkin ada yang berkata, saya tidak setampan Bapak Pendeta David Tobing misalkan. Atau saya tidak secantik dia. Atau saya tidak sekaya dia. Jangan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Satu tindakan kecil itu berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua keterbatasanmu, semua perbedaan yang kita miliki dari orang lain, itu tidak mengurangi nilai kita di hadapan Tuhan. Saya garis bawahi sekali lagi. Tidak mengurangi nilai kita di hadapan Tuhan. Baca Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43. Ayatnya yang keempat. Perhatikan ayat ini. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Satu kalimat saja. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ganti kata engkau dengan aku. Oleh karena aku berharga di mata Tuhan dan mulia. Sama-sama dengan saya bilang, aku berharga. Aku mulia. Sekali lagi, aku berharga dan mulia. Sekali lagi, aku berharga dan mulia. Jadi kalau orang lain bilang kamu jelek,
Sudah pendek, hitam, keriting, hidup lagi. Itu kata orang. Kata Tuhan, aku berharga dan mulia. Mungkin ada orang tua yang bilang kepada anaknya, ini anak yang tidak diharapkan. Tuhan berharap engkau lahir dan Tuhan punya tujuan dan engkau berharga dan engkau mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi bagi engkau hari ini saya mau kasih tahu, bangkit. Jadilah terang bagi dunia. Melakukan karya yang besar bagi Tuhan. Apapun keadaan, jangan itu membuat engkau tidak berdampak untuk Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya sesuatu yang besar atas hidupmu. Dan Tuhan ingin engkau melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada siang hari ini, saya sudah menyiapkan satu video tentang seorang yang bernama Nick Vujicic. Saya rindu ketika engkau selesai melihat video tentang Nick Vujicic, siapa dia, nanti lihat di video ini. Engkau yang sudah menonton dan melihat video tentang Nick Vujicic ini, masuk ke ruang sepada, tuliskan dua hal. Yang pertama tentang apa yang menjadi refleksi bagi dirimu sendiri. Yang kedua, apa komitmenmu ke depan setelah menonton video Nick Vujicic. Saya menunggu jawaban dari Anda semua sampai pukul 13.00. Siang hari ini juga dikumpul. Saya berdoa, saya berharap setelah engkau mendengar kuliah ini dan engkau menonton video tentang Nick Vujicic dan menghafalkan setiap firman Tuhan pada siang hari ini, hidupmu berubah. Engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau bangkit berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat melayani, selamat menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.